D1 220118. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di daerah saya. Di sini saya sudah bersama Ante Novi. Baik Ante, saya akan bertanya tentang beberapa hal. Apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kedua? 1. Mengakui persamaan derajat, perubahan asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Menggambarkan sikap tenggang rasa. 3. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Terancam terjadi perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya saya lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melebur dalam proses integrasi nasional. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Tentu saja, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Pertanyaan terakhir nih, Teh. Nilai-nilai apa di daerah itu yang dianggap mampu menyatukan masyarakat? Yang pertama, bergaul dengan siapa saja tanpa perlu melihat perbedaan yang ada seperti ras, suku, agama maupun budaya. 2. Menghargai perbedaan pendapat dari setiap kelompok yang ada. 3. Mengikuti gerakan gotong royong di lingkungan sekitar seperti turut mengikuti gotong royong di lingkungan RT. Baik, terima kasih Ante Novi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM G1D1222066. Di sini saya sedang berada di rumah Kak Apri, seorang wirausaha dari RT 21 Pondok Meja. Baiklah, apakah saya boleh mewawancarai kakak? Ya, boleh. Baiklah, pertanyaan pertama, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Menurut saya di RT 21 ini masyarakatnya ada yang sudah dan ada yang belum. Kalau yang belum tuh seperti banyaknya masyarakat tidak mendapatkan keadilan yang layak di umum gitu. Nah, baik, itu saja. Baiklah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat dan sikap kakak terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Kalau bicara tentang identitas, kalau menghilangkan sih enggak. Kalau melunturkan tentu ada, karena bisa kita lihat remaja-remaja atau generasi muda saat ini banyak tindakan-tindakan mereka yang dapat melunturkan identitas kita, seperti Pancasila maupun adat-adat budaya yang ada di Indonesia. Itu sih menurut aku. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, nilai-nilai apa di daerah ini yang dianggap mampu menyatukan masyarakat? Nilai-nilai, menurut saya sih nilai-nilai saling menghargai antar umat beragama itu bisa menyatukan masyarakat. Terus juga nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat itu kan bisa menyatukan misalnya RT 1 dengan RT 2 gitu. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kakak yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu kakak. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Samsudin. Oke Pak, izin mengganggu waktunya bentar ya Pak. Ya, Apakah menurut Bapak, masyarakat Indonesia telah mencerminkan sila kedua? telah karena mengakui kesamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan, mengembangkan sikap tenggang rasa, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Oke, terima kasih ya. Menurut pendapat Bapak, bagaimana sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini? Menurut saya, masalah yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia
ialah terancam terjadi perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi. Di antara masyarakat yang multikultural, sikap yang seharusnya saya lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melembut dalam proses integrasi nasional. Tentu saja karena Indonesia terkenal dengan bahasa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menunjukkan tinggi nilai-nilai gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakia Putri Saldev dengan NIM G1D1222008. Nah, pada video ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat. Pada kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Ibu Ivo. Nah, Bu, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Pancasila, yaitu tentang sila kedua. Yang pertama, pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan atau berperilaku seperti sila kedua? Menurut Ibu Ivo bagaimana? Ya, berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila kedua. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengembangkan sikap tegang rasa. 3. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 4. Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Kedua, saya akan bertanya bagaimana pendapat Ibu dan sikap Ibu menghadapi tantangan bangsa yang dihadapi oleh bangsa saat sekarang ini. Ya, terancam terjadi perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya saya lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melebur dalam proses integrasi nasional. Nah, selanjutnya, apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Ini bawah. Tentu saja, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Oke. Pertanyaan yang terakhir, yaitu nilai-nilai apa aja sih di daerah tersebut yang dapat dianggap mampu untuk menyatukan masyarakat? Pertama, bergaul dengan siapa saja tanpa perlu melihat perbedaan yang ada seperti ras, suku, agama, dan maupun budaya. 2. Menghargai perbedaan pendapat dari setiap kelompok yang ada. 3. Mengikuti gerakan gotong royong di lingkungan sekitar seperti turut mengikuti gotong royong di lingkungan RT. Oke, sekian mungkin pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.